orang yang sembarangan, karena Tuhan sendiri yang sudah memilih kami, Tuhan yang sudah mengundang kami untuk hadir di tempat ini. Biar pagi hari ini ya Tuhan, Kau mengosongkan kami dari segala bentuk keangkuhan, kesombongan, pengetahuan-pengetahuan yang selama ini kami punya. Biar Engkau memperbarui hati kami, membuat kami boleh siap menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau tunduk, kami mau dengar-dengaran akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar waktu kami pulang dari tempat ini, kami tidak pulang dengan tangan kosong, tapi kami boleh diperbaharui, kami boleh diperlengkapi dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sebelum kita membahas tema pagi hari ini, saya mau ulang lagi ya khotbah Bapak Gembala 2 minggu yang lalu. Tenang Bapak Ibu, ngulangnya nggak dari awal kok, cuma poin-poinnya aja. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, Om Hensan itu 2 minggu yang lalu membahas topik mengenai apa Bapak Ibu, ada yang masih ingat? Apa, Pandi, apa? Membahas tentang apa? Komitmen, benar ya, membahas tentang komitmen. Nah, pertanyaan saya pagi hari ini, Bapak Ibu sudah memutuskan untuk komitmen mengikut Tuhan? Tidak ada suaranya. Bapak Ibu sudah memutuskan untuk komitmen mengikut Tuhan? Sudah ya, oke. Nah, ngomongin soal komitmen, saya punya gambaran ya Bapak Ibu dalam 2 Timotius 2, ayat yang keempat sampai yang keenam. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang keempat sampai 6, saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa lihat di layar di depan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Waktu saya merenungkan dan menyiapkan materi ini, saya dapat ayat di 2 Timotius 2 ayat yang keempat sampai yang keenam. Ayat ini adalah gambaran yang berusaha dibagikan oleh Paulus ketika ia menggambarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi Paulus menggambarkan orang-orang percaya itu seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, dan seperti seorang petani. Pertanyaannya, apa sih kesamaan dari ketiga orang ini? Kenapa ketiga profesi ini tuh disejajarkan ya? Kenapa ketiga profesi ini tuh disebut oleh Paulus sebagai gambaran orang percaya? Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kesamaan dari ketiga profesi ini adalah mereka sama-sama punya komitmen dan kegigihan untuk memulai sesuatu, itu yang pertama. Dan menyelesaikannya sampai akhir. Bukankah seorang olahragawan hanya bisa memperoleh kemenangan atau hanya bisa memperoleh hadiah ketika ia mampu menyelesaikan pertandingannya sampai akhir? Bukankah seorang prajurit dapat dikatakan setia dan berkenan di hadapan komandannya apabila ia mampu menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh komandannya? Dan bukankah seorang petani hanya bisa menikmati hasil panennya kalau ia memutuskan bukan hanya menanam tapi juga merawat hingga masa menuai? Nah, dari ketiga gambaran ini saya menemukan bahwa komitmen itu bukan hanya keputusan untuk memulai sesuatu, tapi juga keberanian untuk menyelesaikannya sampai akhir. Saya yakin Bapak Ibu, waktu kita pertama kali mengalami kasih mula-mula, waktu kita pertama kali mengalami kebaikan Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, pasti akan sangat mudah bagi kita untuk mengucapkan janji. Pasti akan sangat mudah untuk kita bilang, saya akan ikut Yesus. Saya berjanji akan mengabdi kepada Tuhan. Sangat mudah, karena keadaan baik-baik saja. Karena kita sedang dipenuhi oleh kasih mula-mula. Tapi yang jadi masalah, komitmen itu enggak cukup hanya keputusan untuk memulai sesuatu. Tapi juga keberanian untuk menyelesaikannya sampai akhir. Sama kayak yang dikatakan Paulus di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dengan berani Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang menarik dari kalimat Paulus ini,
Paulus mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan imannya bukan ketika ia sudah sekarat dan mau mati Bapak Ibu, bukan. Tapi Paulus mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan iman bahkan ketika ia masih hidup dan dalam keadaan yang baik-baik aja. Nah, kalau pagi hari ini tadi ya Bapak Ibu memutuskan untuk komitmen mengikut Tuhan, itu berarti Bapak Ibu harus siap untuk menyelesaikan janji Bapak Ibu sampai akhir. Ya, menyelesaikan semua kehendak dan rencana Tuhan yang dipercayakan dalam hidup kita sampai selesai. Bukan cuma ngomong di awal, bukan cuma janji ketika kita baru pertama kali merasakan kasih Tuhan. Ada satu gambaran lagi dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Saya yakin ini adalah kisah yang familiar buat setiap kita. Ini adalah percakapan antara orang kaya dengan Yesus. Di ayat yang ke-18, saya nggak cantumin di depan ya. Di ayat yang ke-18, orang kaya itu tanya sama Yesus, gimana caranya supaya saya bisa memperoleh tempat di surga? Kemudian di ayat yang ke-20, Yesus jawab, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tapi lihat apa yang jadi respon orang kaya ini. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia amat sedih. Bukan karena ia tidak bisa mengikuti hukum Taurat, bukan juga karena ia tidak bisa memberikan persembahan yang terbaik, tapi karena apa? Sebab ia sangat kaya. Kalau Bapak Ibu coba nanti di rumah buka pasal ini, Bapak Ibu akan temukan bahwa orang kaya ini itu bukan orang kaya yang random gitu ya. Bukan orang kaya yang asal lewat terus tahu-tahu ketemu Yesus terus tanya sama Yesus, enggak. Orang kaya ini Alkitab catat dia adalah seorang pemimpin. Dan bukan hanya pemimpin, tapi dengan jelas orang kaya itu juga bilang bahwa sejak masa mudanya, kalau sejak masa muda kan berarti waktu dia ngomong itu udah beranjak dewasa ya, udah tua mungkin ya. Nah sejak masa mudanya dia sudah hidup sesuai dengan hukum Taurat. Itu berarti dia bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang baru tahu agama, bukan orang yang baru tahu Yesus, enggak. Dia adalah seorang pemimpin, semasa mudanya dia sudah mengikuti hukum Taurat. Tapi waktu Yesus minta komitmen sepenuh hatinya dalam mengikut dia nggak bisa lakukan. Karena apa? Karena hartanya sangat banyak. Hatinya tidak cukup melekat hanya kepada Yesus, tapi juga hatinya terletak pada hartanya. Nah, kegagalan terbesar orang Kristen waktu membangun komitmen, yang pertama itu tadi, seringkali waktu kita membangun komitmen, kita tidak mampu menyelesaikan komitmen kita sampai akhir. Tapi kegagalan kedua yang seringkali orang Kristen lakukan waktu membangun janji atau komitmen kepada Yesus adalah seringkali kita tidak bisa cukup komitmen hanya pada satu pribadi. Seperti orang kaya tadi, dia mau mengikut Yesus tapi tidak mau meninggalkan hartanya. Itu sama aja kayak Bapak Ibu pengen hidup sama Yesus, tapi di satu sisi saya juga mau dosa jalan terus. Ya, saya mau sih hidup sama Yesus, tapi saya nggak bisa kalau nggak bohong dalam pekerjaan. Saya mau sih ikut Yesus, tapi nggak bisa kalau naik motor harus pakai helm, nggak tahan nanti rambutnya lepek. Nah, Bapak Ibu hidup bersama dengan Yesus, tapi dosa jalan terus, itu saya gambarkan tuh sama kayak Bapak Ibu menikah. Ini kan banyak yang sudah menikah ya. Bapak Ibu menikah itu kan bicara tentang komitmen ya. Saya belum menikah tapi kata Bapak Ibu kan menikah itu komitmen. Janji untuk selalu bersama dengan pasangan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu bayangin Bapak Ibu menikah punya suami atau punya istri. Lalu dalam perjalanan pernikahan suami ibu-ibu di sini nih izin punya pacar lagi. Boleh nggak aku punya pacar lagi? Atau yang istri juga izin punya laki-laki lain, kira-kira Bapak Ibu setuju enggak kalau pasangannya punya pasangan yang lain? Ada yang setuju boleh angkat tangan? Ini kita tengking dari gereja ini ya. Ada yang setuju? Saya yakin Steven aja gak setuju kalau Velin punya pacar lagi. Ya kan Steven? Habis kamu duduknya berdua doang sih, jadi kan kayak ke poin gitu loh dari sini. Ya, saya yakin pasti gak ada Bapak Ibu yang mau pasangannya punya pacar lagi.
Nah sama kayak Yesus ya. Yesus juga nggak mau waktu kita bilang komitmen sama Tuhan, kita janji akan sehidup semati dengan Tuhan gitu ya. Terus tahu-tahu dalam perjalanan kita mengikut Yesus, kita berpindah haluan. Kita mengalihkan hidup kita mengalihkan ketaatan kita, penundukan diri kita kepada pribadi yang lain. Entah itu kepada si jahat, atau harta, atau mungkin keluarga kita. Saya menemukan satu quotes bunyinya gini Bapak Ibu. If you try to sit on two chairs, you will fall between them. Artinya tuh ini, kalau Bapak Ibu berusaha duduk di dua kursi secara bersamaan, di sela-selanya gitu ya, Bapak Ibu pasti cepat atau lambat akan jatuh. Mungkin kalau di kursi yang ada senderannya aman-aman aja, tapi Bapak Ibu coba duduk di kursi Lion Star, tahu ya, yang kotak, yang gak ada senderannya, terus digabungin jadi dua, terus Bapak Ibu coba duduk di sela-selanya. Pasti lama-lama akan jatuh. Sama ya, dalam pernikahan ketika ada salah satu pasangan yang selingkuh atau punya pacar lain, pasti pernikahan itu akan jatuh. Sama dalam hal mengikut Tuhan, waktu kita punya dua tuan, cepat atau lambat kita pasti akan jatuh di antara keduanya. Makanya Alkitab juga bilang, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Itu artinya pagi hari ini ada 2 poin yang harus kita pegang waktu kita mau berkomitmen mengikut Tuhan. Poin yang pertama, komitmen itu bukan hanya keputusan untuk memulai, tapi juga keberanian untuk menyelesaikannya sampai akhir. Nah yang kedua, waktu Bapak Ibu memutuskan komitmen mengikut Tuhan, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah komitmen hanya pada satu pribadi. Jadi sekali Bapak Ibu berjanji mengikut Tuhan, ya selamanya tetap Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang menggantikan pribadi Tuhan Yesus. Makanya hari ini kita mau belajar. Tema kita adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saya yakin kita sudah sepakat ya, cukup berkomitmen hanya pada satu pribadi. Tadi sepanjang lebar tadi cuma basa-basi Bapak Ibu. Ini baru poinnya. Nanti khotbah kita masih 5 jam ke depan. Ya. Kata bersama, kita harus tahu nih, kita ngomongin berjalan bersama Tuhan tapi nggak ngerti artinya apa itu kan percuma ya. Nah kata bersama itu punya arti ini Bapak Ibu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bersama itu ternyata bukan cuma ya udah bersama-sama gitu ya. Tuhan Yesus di depan, aku di belakangnya, yang penting jalannya bareng, bukan. Tapi kata bersama itu punya arti ini, seiring. Punya arti seiring, punya arti seiring, serentak, berbarengan. Itu berarti waktu saya bilang Yesus jalan sama saya, itu berarti dia berjalan berdampingan atau sebelahan dengan saya. Tepat di sebelah saya. Ada satu ayat dalam Alkitab yang bunyinya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa kaitannya kuk dengan berjalan bersama dengan Tuhan? Kita mau lihat dulu Bapak Ibu. Kuk itu, tidak aku tampilkan ternyata ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di rumah coba searching, kuk itu gambarnya itu seperti palang kayu. Bapak Ibu coba bayangkan palang kayu, kemudian di kedua ujung-ujungnya, di kedua sisi-sisinya itu ada lingkaran seperti untuk meletakkan kepala binatang. Jadi kuk, nanti coba Bapak Ibu searching ya di rumah, di Google, kuk itu palang kayu, terus ujung-ujungnya itu ada lubang untuk meletakkan kepala binatang. Pada zaman dulu kuk itu digunakan untuk menjepit kedua binatang di sawah, yang gunanya itu mereka bukan cuma biar jalan bareng-bareng, tapi juga buat menarik beban secara bersamaan. Jadi supaya kerbau yang satu nggak ke kanan, kerbau yang satu nggak ke kiri. Jadi supaya mereka jadi satu, terus jalannya bareng-bareng. Nggak cuma jalan bareng-bareng, tapi juga berfungsi buat menarik gerobak, menarik apa, pokoknya menarik beban yang ada di sawah. Nah, kenapa Yesus menggambarkan kuk kepada setiap orang Kristen? Itu berarti Yesus itu sedang memposisikan dirinya itu tepat di sebelah kita. Karena posisi kuk itu sejajar Bapak Ibu, bukan depan belakang, bukan depan belakang, tapi sejajar, tepat di sebelah kita. Nah, waktu kita berkomitmen berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu tepat ada di sebelah kita. Bahkan
Karena Tuhan sendiri yang bilang pikulah kuk yang kupasang, itu artinya waktu kita diizinkan untuk menarik beban yang berat, seperti kerbau menarik beban yang berat di sawah, waktu kita diizinkan untuk masuk dalam situasi yang sulit, kita diizinkan untuk menarik beban yang berat, Tuhan Yesus itu menarik beban yang sama bersama dengan kita. Karena Yesus tepat di sebelah saya, Yesus tepat di sebelah saya, makanya dia juga ikut menarik beban yang sama dengan beban yang saya tarik. Nah sampai di sini Bapak Ibu bisa membayangkan ya gambaran berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti apa? Langkah kaki kita seiring dengan langkah kaki Tuhan. Nah kita mau belajar apa sih ciri-ciri orang yang berjalan bersama dengan Tuhan? Bagaimana caranya saya tahu apakah saya sudah berjalan dengan Tuhan atau belum? Ciri yang pertama, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu pasti peka terhadap suara Tuhan. Namanya juga jalan di sebelah ya. Kalau Tuhan kasih arahan, kalau Tuhan ngomong, jangan pilih ini, jangan pilih itu, jangan buka usaha ini, jangan buka usaha itu, beli rumah yang ini aja, jangan yang di sana. Kita pasti ngeh, kita pasti tahu, kita pasti bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak sendiri. Namanya juga di sebelah kita. Tuhan bisik-bisik aja, kita pasti dengar. Coba Bapak Ibu, bisik-bisik dong di sebelah kanan kirinya bilang selamat hari Minggu, tapi pelan aja di telinganya coba. Ayo coba ada yang belum Richard? Coba bisik yang pelan aja. Nah Bapak Ibu di sebelahnya yang dibisikin kedengeran enggak? Fandi enggak denger. Sebenarnya perlu dikorekin ya telinganya ya. Ya pasti kedengeran ya. Tapi beda, bayangin coba saya yang ngomong ya. Denger enggak? Dengar, wah tajam sekali pendengaran Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin Bu Tuti gak mungkin kedengeran. Kalau Tante Rizda mah mungkin dengar masih dekat. Tapi bayangin Bu Tuti, orang yang di depan sana gak mungkin bisa dengar. Saya waktu saya ngomong, ya kan gak enak suaranya. Nah sama waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita, tepat di sebelah kita. Ciri yang pertama kita pasti peka. Kita pasti bisa membedakan suara Tuhan. Kita pasti tahu, oh ini suara Tuhan. Oh ini bukan suara Tuhan. Oh ini kehendak Tuhan. Oh ini kehendak diri saya sendiri. Nah itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah hidup dalam kebenaran atau kekudusan. Seringkali poin ini disalahartikan oleh banyak orang. Oh hidup kudus itu nggak mungkin. Kan kudus sama dengan sempurna. Padahal enggak ya Bapak Ibu. Kudus itu tidak sama dengan sempurna. Kecuali kekudusan Tuhan. Kalau kekudusan Tuhan itu sudah pasti sempurna. Tapi kalau kekudusan manusia mau sampai kapanpun kita nggak akan mungkin mencapai kesempurnaan. Kecuali nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Tapi hidup benar atau hidup kudus itu artinya tuh gini. Waktu Bapak Ibu jatuh dalam dosa, entah itu sengaja atau tidak sengaja, Bapak Ibu nggak akan tahan untuk berlama-lama hidup dalam dosa. Pasti pernah ya mengalami begitu kita jatuh dalam dosa, terus dalam hati itu seperti ada yang kasih tahu gitu, kamu salah loh, kamu gak boleh loh kayak gini, pasti ada kan. Hati nurani kita pasti ditegur oleh Roh Kudus. Nah hidup benar atau hidup kudus itu artinya setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita pasti merasa gelisah, kita pasti gak tahan dan berusaha untuk kembali lagi hidup dalam kebenaran. Kenapa saya kasih gambar ikan? Ini adalah ilustrasi yang Om Benson itu sering banget katakan ya. Dan ini terus terngiang-ngiang dalam pikiran saya gitu. Bapak Ibu pernah lihat ikan yang loncat keluar ke daratan? Pernah ya lihat ya? Apa reaksi dia waktu dia berada di daratan? Fandi bisa praktekkan mulut ikan mangap-mangap ya. Ya ketika ada di daratan. Ya, waktu ikan itu lompat dari daratan, dia pasti akan bergelepakan ya Bapak Ibu. Dia pasti akan berusaha mencari air. Dia pasti akan gelisah ya. Dia akan goyang ke sana, goyang ke sini, dia akan loncat-loncat. Kenapa? Karena daratan bukan habitat asalnya. Dia akan berusaha mencari air untuk dia kembali lagi ke habitat asal. Sama seperti orang Kristen. Waktu orang Kristen yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia jatuh dalam dosa, dia pasti nggak tahan. Dia pasti akan berusaha untuk kembali kepada kebenaran. Karena dosa bukan lagi habitat asal kita. Jadi dua ciri tadi, coba sampai di sini Bapak Ibu renungkan. Apakah Bapak Ibu sudah peka mendengar suara Tuhan? Apakah Bapak Ibu bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak diri sendiri?
Terus yang kedua, apakah selama ini Bapak Ibu sudah hidup benar atau hidup kudus? Ingat tadi ya, hidup benar itu tidak sama dengan sempurna. Sesekali jatuh dalam dosa itu hal yang wajar karena kita masih hidup dalam kedagingan. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, apakah kita masih merasakan kegelisahan atau jangan-jangan enjoy aja berbuat dosa? Nah kalau yang udah enjoy aja itu harus diwaspadai ya Bapak Ibu. Jangan-jangan kita sudah jauh dari Tuhan. Nah, kedua hal ini menjadi tolak ukur Bapak Ibu, apakah kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan atau belum. Mungkin setelah Bapak Ibu merenungkan 2 poin ini, Bapak Ibu akan menemukan, oh ternyata saya belum sepenuhnya jalan sama Tuhan. Saya belum sungguh-sungguh berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Terus apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa kembali berjalan bersama dengan Tuhan? Ada 3 cara Bapak Ibu, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Cara yang pertama adalah membangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Sebab dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12, firman Tuhan itu mengatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepada siapa Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Nah, jenis takut akan Tuhan yang dimaksud di sini itu bukan jenis ketakutan yang medeni Tuhan serem ya, Tuhan menakutkan. Bukan Bapak Ibu. Tapi jenis ketakutan yang dimaksud di sini adalah sikap hormat, sikap hati yang mengagungkan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu hadir dan terlibat dalam semua bagian dalam hidup kita. Sikap hati yang mengizinkan Tuhan untuk memimpin seluruh bagian dalam kehidupan kita. Jadi bukan yang, Tuhan serem ya, Tuhan serem, bukan. Tapi kita punya rasa hormat kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan Tuhan, kita mau mengizinkan Dia memimpin kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan hadir dan Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Itu sikap takut akan Tuhan. Nah, sikap takut akan Tuhan ini diwujudkan dengan cara merenungkan firman. Ini poin yang kedua. Cara supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, yang gak lain adalah dengan merenungkan firman. Saya yakin di poin ini pasti Bapak Ibu sudah mulai bosan ya, lagi-lagi ngomongin firman. Kayaknya tiap di yang kedua pasti dimention, kayak gak kreatif gitu poinnya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk mendengarkan poin ini. Karena saya mau tanya, berapa kali kita diajak untuk merenungkan firman, sampai hari ini siapa yang hari ini, detik ini juga sudah merenungkan firman, boleh angkat tangannya? Iya. Ternyata cuma 1 orang, ada 2. Ya, ternyata dari banyaknya jemaat yang pagi hari ini datang, yang sudah merenungkan firman, hanya 2 orang. Saya mah positive thinking ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu merenungkan firmannya nanti malam, kalau mau tidur, supaya ketaatannya bisa dilakukan lewat mimpi, ya kan? Nah, iya dong. Karena pagi-pagi belum merenungkan firman, berarti ketaatannya nanti pas kita udah tidur, pas kita udah mimpi, baru kita taat sama firman. Nah Bapak Ibu lihat kan, saya nggak lagi menyinggung atau menyindir siapapun ya. Saya pun waktu saya memperoleh poin ini, saya selalu ditegur, iya ya, saya merenungkan firman nggak ya? Saya rajin nggak? Saya bolong-bolong nggak? Nah kenapa merenungkan firman ini menjadi poin penting dan menurut saya poin utama waktu kita mau berjalan bersama dengan Tuhan? Karena dalam Mazmur 119 ayat 105 itu dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu artinya kita mau jalan sama Tuhan tapi nggak mau firman-Nya itu mustahil karena firman adalah terang. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 juga dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita harus tahu ini adalah kebenaran yang tidak terelakkan. Bahwa pribadi Yesus dengan firman itu adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Artinya waktu kita bilang saya mau berjalan bersama Yesus, itu berarti sama dengan saya mau berjalan bersama dengan firman-Nya. Karena kita nggak mungkin memilih di antara keduanya, nggak mungkin dipisahkan. Karena Yesus dan pribadi firman adalah satu. Berarti jalan sama Yesus sama dengan jalan sama firman-Nya. Yang ketiga, cara berjalan bersama dengan Yesus ya gak lain adalah dengan hidup dalam ketaatan. Karena gak mungkin Bapak Ibu bisa berjalan bersama dengan Yesus tanpa ketaatan. Tadi ingat kata bersama itu artinya apa? Seiring, selangkah. Langkah kaki kita itu bersamaan, berbarengan dengan Yesus.
Waktu kita tidak membangun kehidupan yang taat, Yesus minta ke kiri, kita minta ke kanan, ya enggak jalan juga. Harus sejalan. Yesus minta lurus, ya kita harus lurus. Yesus minta ke kanan, ya kita harus ikut ke kanan. Hidup dalam ketaatan. Nah, ngomongin soal berjalan bersama dengan Tuhan, saya itu suka ya dengan kisahnya Musa yang ada di Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Peristiwa ini terjadi ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Terjadi sebuah percakapan antara Tuhan dengan Musa. Di awal Tuhan bilang sama Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu." Perhatikan ayat yang kedua, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, Amori, Het, Feris, Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Jadi ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar di tanah Mesir, Tuhan itu bilang, "Udahlah, daripada aku nanti emosi karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, lebih baik aku mengutus malaikatku untuk berjalan-jalan bersama dengan kamu." Toh fungsinya malaikat itu sama Bapak Ibu. Di situ dikatakan malaikat itu enggak cuma jalan doang sama Musa, enggak. Tapi Tuhan sendiri bilang malaikat yang berjalan di depanmu itu juga akan menghalau. Itu juga akan membantu kamu berperang ketika kamu melawan orang Kanaan, orang Hewi, orang Het, orang Feris, orang Yebus. Fungsinya sama, kamu akan ditolong, kamu akan dilindungi, kamu akan dibantu waktu kamu harus berperang. Tapi yang menarik adalah respon Musa di ayat yang ke-15 sampai 16. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Menurut saya Musa itu agak aneh ya Bapak Ibu. Kenapa sih dia harus ngotot jalan sama Tuhan? Kenapa dia harus ngeyel banget Tuhan itu turun tangan bersama-sama dengan dia? Toh juga fungsinya malaikat sama kan, Tuhan bilang malaikat itu yang akan membantu kamu menghalau. Artinya malaikat itu juga akan berperang untuk kamu, malaikat itu yang akan memimpin kamu juga. Kenapa Musa segitu ngototnya mau jalan sama Tuhan? Jawabannya itu ada di ayat yang ke-16. "Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Jadi ternyata Musa tahu bahwa ketika ia dan bangsanya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan antara bangsanya dengan bangsa-bangsa yang lain. Musa enggak tertarik dengan pimpinan malaikat Tuhan. Musa tertarik dengan sumbernya. Sumber yang bisa membuat segala sesuatu berbeda ketika dia ada bersama-sama dengan Musa. Bapak Ibu yang berangkat hari Minggu kemarin pasti ingat di salah satu poin khotbahnya Kak Wita juga dikatakan kan, kepada orang-orang yang berkomitmen sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan, hidupnya akan apa? Dibuat perbedaan. Berarti apa yang Musa rasakan itu sama dengan apa yang kemarin Kak Wita sampaikan ya. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itu kehidupannya itu akan dibuat perbedaan. Musa nego sama Tuhan, Musa enggak mau kalau malaikat yang jalan. Musa enggak mau kalau malaikat Tuhan yang pimpin dia. Musa mau Tuhan sendiri yang turun tangan. Musa mau Tuhan sendiri yang jalan bersama-sama dengan dia. Nah, sampai di sini ini ada 3 poin terakhir Bapak Ibu. Ada 3 poin terakhir yang saya mau bagikan. Alasan kenapa Musa mau banget jalan sama Tuhan. Kenapa Musa itu incar Tuhan harus jalan sama dia. Alasan yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan itu maha tahu. Jadi kenapa kita diajak untuk bangun komitmen mengikut Tuhan, bangun komitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Dari kisah Musa, saya belajar bahwa salah satu karakteristik Tuhan adalah Tuhan itu maha tahu. Dalam kemahatauannya, dia ngerti mana masa depan yang cocok buat kita, pekerjaan jenis apa yang sesuai dengan kemampuan kita, rumah di mana yang pas buat keluarga kita, dia yang tahu. Bapak Ibu di sini pasti mau kan punya masa depan yang penuh pengharapan,
penuh masa depan yang penuh kemenangan, kesuksesan, pasti mau kan? Nah, hanya bersama dengan Tuhan aja kita bisa memperoleh semua keberhasilan itu. Karena Dia yang paling tahu apa yang tepat buat kita. Dia yang paling tahu apa yang cocok buat kita. Bahkan waktu bangsa Israel diizinkan untuk berjalan memutar, ya yang harusnya 40 hari menjadi 40 tahun, mungkin bagi kita kelihatannya jahat. Kok tega banget ya disuruh jalan 40 hari jadi 40 tahun. Tapi dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu sengaja buat bangsa Israel memutar supaya mereka nggak banyak berperang. Nanti kalau mereka banyak berperang, mereka akan bersungut-sungut lagi. Ya, walaupun kelihatannya buruk, walaupun kelihatannya jahat, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat bangsa Israel. Nah yang kedua, kenapa kita harus jalan sama Tuhan? Karena Tuhan itu sumber. Saya ambil contoh di Keluaran 16 ayat 2-3 ya. Ini kisah waktu bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel bilang sama Musa, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka protes sama Musa, mereka bilang sama Musa, mending aku balik ke Mesir, mending aku mati di Mesir, setidaknya aku mati di depan kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Daripada aku harus mati dalam posisi kelaparan di padang gurun. Kemudian respon Tuhan di ayat yang ke-12, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Begitu Tuhan mendengar kebutuhan bangsa Israel, Tuhan langsung menyediakan. Bisa dibayangkan betapa enaknya jadi bangsa Israel ya. Pagi-pagi buka kemah sudah ada roti dari surga. Malam-malam mau tidur sudah ada daging ya. Mereka tinggal makan sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Ngomongin soal Tuhan itu sumber, saya itu jadi keingat ya dulu waktu kecil, waktu belum kerja, setiap kali saya pergi sama orang tua, saya itu nggak pernah bawa uang. Kan biasa kalau anak sekolah itu punyalah uang kecil gitu ya dari uang sangu gitu, uang saku sekolah. Tapi setiap kali saya pergi sama mama papa, saya itu nggak pernah bawa uang. Sampai mama saya tuh pernah waktu itu minta uang parkir, kayak 2000-an gitu, terus tanya sama saya, ada nggak uang kecil? Kan biasa uang sekolah kan mesti uangnya kecil ya kan. Saya bilang, nggak bawa uang. Terus mama saya bilang, kenapa sih kamu kalau pergi mesti nggak bawa uang? Bawa kayak 10.000 kayak 5.000 kayak buat jaga-jaga, selalu dibilang gitu. Saya pikir, ngapain jaga-jaga? Kan ada mama, kan ada papa. Setiap kali saya lapar, saya tinggal minta. Setiap kali saya butuh baju, saya tinggal ngomong. Saya nggak perlu takut kelaparan, saya nggak perlu takut kedinginan. Kalau butuh tempat untuk berteduh, saya tinggal masuk rumah. Kenapa harus berjaga-jaga? Nah dari situ saya belajar bahwa saya anggap orang tua saya itu sumber. Makanya saya nggak perlu khawatir akan apa yang saya butuhkan. Ada bapak ibu di sini yang dari lahir, dari bayi lahir terus anak-anak sampai dewasa khawatir kira-kira orang tua saya kasih saya makan gak ya? Kira-kira saya dibeliin baju gak ya? Kira-kira saya boleh masuk rumah gak ya? Enggak kan? Karena apa? Karena kita tahu orang tua kita adalah sumber. Nah kalau kita aja anggap orang tua kita itu sumber, bisa dibayangkan gak betapa menyenangkannya berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak ibu sedang butuh pekerjaan, dia sumber. Atau teman-teman yang muda butuh pasangan hidup, dia sumber. Bapak ibu butuh uang buat menyekolahkan anak, tinggal minta aja karena Tuhan itu sumber. Bahkan kita nggak perlu ngomong aja, Tuhan udah sediakan apa yang kita butuhkan. Karena dia yang punya semua yang kita butuhkan. Nah makanya Musa minta Tuhan jalan sama dia, ya karena Musa tahu dia adalah Allah sumber. Sumber penyedia, sumber yang mampu melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Nah yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan itu penuh kuasa. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu nanti baca kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu akan temukan ada begitu banyak mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Ini saya cuma tulis 3 yang familiar. Mujizat yang pertama, bukan pertama sih, mujizat yang dialami oleh bangsa Israel adalah mujizat yang awan dan tiang api. Kita tahu kisahnya kalau siang bangsa Israel jalan, Tuhan menyediakan tiang awan supaya bangsa Israel nggak kepanasan, dipayungin. Waktu malam Tuhan menyediakan tiang api supaya mereka nggak kedinginan. Kemudian mujizat laut Teberau terbelah.
Ini terjadi ketika bangsa Israel lari dari Firaun, kemudian berhadapan dengan laut yang begitu lebar dan begitu dalam. Tentu mereka nggak bisa nyebrang karena waktu itu nggak ada perahu. Tapi kemudian apa yang Tuhan lakukan? Dia membelah laut itu menjadi 2 bagian. Sehingga bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengah laut itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mujizat air pahit menjadi tawar yang terjadi di Mara. Waktu bangsa Israel tiba di sebuah tempat bernama Mara, mereka nggak bisa minum karena air di situ pahit. Tapi kemudian Tuhan mengubah air yang pahit itu menjadi air yang manis, air yang bisa diminum oleh bangsa Israel. Dan saya yakin masih banyak banget, dan bukan cuma bangsa Israel, tapi semua tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memutuskan untuk komitmen mengikut Tuhan, yang memutuskan untuk bersungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, mereka mengalami begitu banyak kuasa Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami penyediaan Tuhan, mereka mengalami kebaikan Tuhan, mereka mengalami semua karakter-karakter Tuhan. Nah, di akhir Bapak Ibu, saya punya hadiah. Uang 100.000, maklum, Abisincia, jadi punya banyak uang. Tapi untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan uang ini, saya punya pertanyaan. Ada di sini Bapak Ibu yang berani 100% memprediksi akan terjadi apa dalam hidup Bapak Ibu sepanjang tahun ini? Wah, pertanyaannya susah, curang. Oke, pertanyaannya saya ganti, jangan prediksi sepanjang tahun. Ada Bapak Ibu yang berani prediksi 100% loh ya, nggak boleh 50%, 100% yakin nanti sore pasti akan terjadi ini dalam hidup saya. Ada yang berani? 100.000 ada di tangan. Semoga tidak ada yang angkat tangan. Ada, Fandi berani? Berani 100% prediksi, wah saya pasti akan mengalami ini. 100.000 loh Fandi, tidak mau? Ya, meskipun ditawarin 100.000 aja, jangan 100.000 deh, saya tambahin nih. Nice. Saya tuh emang kaya Bapak Ibu. Abisincia ya. 200.000 Bapak Ibu, berani nggak prediksi nih nanti sore bakal terjadi apa? Secara akurat ya. Gak berani? Gak ada yang berani ya? Gak berani, udah gak berlaku kok Heri, udah ditutup pertanyaannya. Udah ditutup, gak bisa. Udah, tadi kan saya udah tanya 2 kali, terus baru ngacung pas saya udah nyampe sini. Gak bisa, udah gak berlaku. Sorry. Nanti mungkin kalau mau nanti sore bisa datang lagi. Ya, nggak, ini sebenarnya uang GAC Bapak Ibu, mau buat bayar ya. Ini gimmick doang. Kemarin saya diajarin Kesha, katanya kalau ngomong di depan tuh harus banyak gimmick gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya kasih uang 200.000 aja. Gak ada yang berani kecuali Ko Heri tadi ya. Agak menakutkan juga ya Ko Heri ya. Nyalinya sangat besar Bapak Ibu. Nah, kita aja gak bisa prediksi kan apa yang akan terjadi sepanjang tahun. Jangankan sepanjang tahun. Nanti deh pulang dari tempat ini nanti siang waktu kita pulang ke rumah akan terjadi apa dalam hidup kita. Kita akan bertemu dengan siapa, orang akan memperlakukan kita seperti apa. Kita aja gak tahu. Kita sebagai manusia biasa, kita itu gak punya kepastian akan hari esok. Tapi ada satu hal yang bisa membuat masa depan kita pasti. Kita mau ingat lagi ya di Wahyu 17 ayat 14, ayat visi kita Bapak Ibu. Coba kita mau baca ini ya yang warna kuning, kita mau baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa orang yang akan mengalami kemenangan? Siapa Bapak Ibu? Orang yang bersama-sama. Ingat kata bersama-sama tadi artinya apa? Langkah kaki kita dengan langkah kaki Tuhan itu seiring, sejalan, selangkah, bersamaan, berbarengan. Ya, orang yang bersama-sama dengan Tuhan itu yang akan mengalami kemenangan. Jadi kalau Bapak Ibu mau hari esok Bapak Ibu penuh kepastian, masa depan Bapak Ibu penuh kemenangan, Bapak Ibu tahu pasti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya hari ini, ujung-ujungnya hanya satu, saya pasti menang. Kalau Bapak Ibu mau mengalami semua itu, kuncinya cuma satu, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Wahyu 17 ini sudah dengan jelas mengatakan, hanya orang yang bersama-sama dengan Tuhan yang akan mengalami kemenangan. Jadi saya pikir kalau sampai hari ini kita nggak mau membangun komitmen bersama dengan Tuhan, itu sebuah kerugian yang besar.
Karena hanya bersama dengan Tuhan ada kepastian akan hari esok. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar buat semua masalah kita. Dan hanya bersama dengan Tuhan aja ada kemenangan dalam hidup kita. Amin. Ya, saya udah selesai. Kita mau tutup firman Tuhan pagi hari ini dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau membangun komitmen yang benar, bahwa komitmen bukan hanya keputusan untuk memulai, tapi kami juga mau berani menyelesaikan iman kami sampai akhir. Komitmen juga bicara tentang fokus pada satu pribadi. Waktu kami berjanji untuk membangun komitmen bersama dengan Tuhan, itu artinya hanya Tuhan saja yang boleh berotoritas penuh atas kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa punya komitmen yang benar, komitmen untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang mensejajarkan langkah kaki kami dengan langkah kaki Tuhan. Kalau Tuhan mau ke kanan, kami mau ikut ke kanan. Kalau Tuhan mau lurus, kami mau ikut lurus. Biar kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mungkin sudah selesai mendengar firman-Mu, biar tapi waktu kami pulang nanti ke rumah, Tuhan terus berbicara, Tuhan terus mengajari kami, hari demi hari Tuhan yang menolong kami, untuk kami boleh selalu bergantung dan mengikut Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca renungan kita pagi hari ini, nats Alkitab kita ada di Injil Lukas pasal 14 ya. Di ayat 25 sampai 35 itu topiknya bicara tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ya, saya pikir ini sangat memberi konfirmasi dengan apa yang hari ini kita dengar. Ya, karena Yesus berkata, kalau seorang mau membangun menara, dia harus hitung-hitung dulu. Dia sedang bicara tentang coba hitung-hitung dulu kalau mau ikut aku. Ya, karena di ayat yang ke berapa ini? 27 Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi komitmen bukan kita berani memulai, tapi juga berani menyelesaikannya. Amin. Ya. Nah, saya percaya jaminan kemenangan itu Alkitab bilang kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Siapa yang bisa mengalahkan iblis selain Tuhan? Betul? Manusia terbukti sejak perjanjian lama beberapa kali gagal. Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Allah memperbarui perjanjiannya dengan Nuh, kemudian dengan Daud, kemudian Tuhan membuat perjanjian yang baru dengan Yesus Kristus. Kapan itu? Perjanjian baru dimulai ketika darah ditumpahkan, ketika Yesus mati dan menginjak kepala ular. Itu sebabnya saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, ya, musuh terberat, musuh yang menjadi utama daripada iblis bukan kita tapi Yesus Kristus. Masih ingat? Karena Yesuslah satu-satunya yang bisa mengalahkan iblis. Dan dia tahu dia tidak bisa kalahkan Yesus, tapi dia bisa kemudian membuat hati Yesus menjadi sedih, terluka, dengan cara membuat anak-anak Tuhan tidak berkomitmen. Kegagalan Bapak Ibu Saudara, ketidaktaatan kita itu membuat hati Tuhan sangat sedih. Ketidaktaatan Israel, penolakan orang-orang Yahudi membuat Yesus kemudian menangisi Yerusalem dan berkata, sebenarnya aku ingin mengumpulkan kalian seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tapi kalian tidak tahu pada waktu Tuhan melawat Israel. Bapak Ibu, saya mengajak kita tahun ini Tuhan mau kita totalitas ikut Dia. Bukan hanya mengumbar janji dengan Tuhan, saya mau setia, saya mau setia. Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan. Jaminan kita untuk menang. Kenapa? Daud berkata, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku. Itu yang membuat kemudian Daud selalu menang berperang. Kenapa?
karena dia selalu bersama dengan Tuhan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk hargai komitmen kita sendiri. Ya, minggu depan saya mau bicara tentang kesepakatan dua belah pihak, kita dengan Tuhan. Komitmen kita bangun secara sadar dari diri kita, saya mau ikut Tuhan. Tapi minggu depan kita bicara tentang kesepakatan. Ya, nah saya berharap Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh sepanjang tahun ini, ya, ndak setengah-setengah ikut Tuhan, ndak setengah-setengah ibadah. Ya, di kitab Maleaki, ya, minggu kemarin juga Wita ingatkan kita, tadi Dela juga sempat ingatkan, Tuhan berkata, aku akan membuat perbedaan sekali lagi. Sekali lagi aku akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah. Tuhan akan membuat perbedaan. Bukan gereja, bukan siapa, tapi Tuhan sendiri akan membuat perbedaan. Itu sebabnya kitab Wahyu ingatkan kita, mereka yang bersama dengan Tuhan akan menang. Paulus berkata, Roma 8 ayat 37, ini Tuhan taruh kuat di hati saya, kenapa saya mau ngomong? Karena Tuhan mau bawa kita ngalami terobosan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak sedang mengumbar janji. Firman-Nya itu ya dan amin. Paulus berkata, kita lebih daripada pemenang. Karena Dia, bukan karena kita. Karena Dia yang mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, Dia pasti mau tolong kita. Kalau Dia mau tolong kita, itu karena Dia mampu. Dan Dia bisa, Dia berkuasa. Karena itu pastikan sepanjang tahun ini berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sebuah lagu yang menjadi ungkapan Musa. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dela. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari dengan sungguh-sungguh sekali lagi katakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami. Berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami berdoa supaya Tuhan melimpahkan roh hikmat dan roh wahyu. Penyingkapan-penyingkapan rahasia firman kiranya dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan hamba-Mu ini. Tuhan membawa dia pada promosi yang lebih tinggi. Tuhan mempersiapkan, memberdayakan, dan membawa kehidupannya
pada tujuan yang terbaik yang Tuhan rancangkan atas hidupnya. Bahkan buat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami bukan hanya berkata amin dalam hidup atas firman-Mu, tapi kami pastikan kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat janji Tuhan untuk setiap kami. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin bangsa kami melewati pesta demokrasi. Kiranya pemimpin bangsa ini yang terpilih adalah pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan roh hikmat, otoritas untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan tadakanlah tanganmu di hadapannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemenangan, sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Ia akan bersama dengan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Ia berserta denganmu, sebab Tuhan Allah Immanuel, Allah yang beserta denganmu, memimpin hidupmu, membawa engkau mengalami terobosan dan keajaiban. Diberkatilah hidupmu, terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.